Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa sekalian. Puji syukur senantiasa kita curahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan ya sehingga kembali ya kita bisa melaksanakan kuliah sistem manufaktur modern di pertemuan kedua pasca ujian ujian tengah semester ya. Ya, semoga kita diberi kesehatan ya, baik saya maupun teman-teman mahasiswa sekalian, sehingga bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah ini dan mata kuliah lainnya ya dengan lancar, tidak ada masalah gitu ya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Dan mengingatkan juga ya bagi teman-teman nanti setelah mungkin bisa sekarang atau setelah nanti kuliah ini gitu ya untuk mengisi presensi ya. Karena kalau saya lihat di grup WhatsApp ya, itu ada kurang lebih 50-an orang ya. Ya 50-an orang, ya ada 40-an orang ya. Ya mungkin kalau dikurang saya dengan Pak Agus jadi ada 48. Nah, itu ternyata yang ngisi presensi baru 27 ya. Berarti ada setengah yang belum. Nah, mungkin bisa mengingatkan diri sendiri dan temannya yang belum presensi, karena presensi juga saya masukkan sebagai nilai akhir ya, presensi dan juga kuis ya yang ada di situ juga saya jadikan sebagai nilai ya untuk pasca mid semester. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mari kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah record. Oke, semuanya. Berarti saya langsung share screen saja. Oke, seharusnya sudah terlihat ya. Ya, langsung saya. Oke, sudah aman ya, sudah terlihat. Kalau belum terlihat, silahkan bisa tulis komentar. Ya, baik. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mulai kembali kuliahnya. Masih terkait tentang just in time ya dan lean operation gitu ya. Ini sebenarnya dua pembahasan, tapi kita pada pagi hari ini gitu ya masih tetap membahas just in time ya. Jadi ada beberapa tambahan gitu ya. Untuk yang lean operation itu nanti ada hari tersendiri ya untuk membahas terkait lean operation. Ya, tapi hari ini kita akan membahas just in time dulu ya, tambahan dari yang pertemuan kemarin gitu ya. Oke. Ya, ini mengulang kembali ya terkait perkembangan daripada just in time ya. Jadi memang awalnya ini dimulai di pabriknya Toyota ya. Jadi Toyota pada waktu itu mencari cara ya bagaimana supaya produksinya itu seefisien mungkin ya dengan cara menghindari pemborosan ya. Pemborosan apa? Ya, pemborosan waktu ya. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Ya, setiap detiknya sangat sangat berharga gitu ya. Kemudian juga jangan sampai ada pemborosan tenaga ya, karena bagaimanapun juga kalau tenaga itu boros nanti kedepannya tidak bisa efektif ya. Pekerjanya lemes lah misalnya kayak gitu ya, karena kehabisan tenaga untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada efeknya gitu ya. Dan juga tidak ada pemborosan bahannya, karena bahan kalau boros itu juga akan memperbesar modal ya, karena kalau modalnya besar nanti keuntungannya semakin menipis ya. Jadi jangan sampai ada yang terbuang ya secara bahannya. Nah, kemudian karena tahun 60-an ya ternyata Toyota mengembangkan just in time, berhasil mengefisienkan produk-produknya gitu ya, sehingga ketika mobil Toyota itu diekspor ke mana, ke Amerika gitu ya, di tahun 70-an ternyata orang-orang Amerika dan Eropa malah senang mobil buatan Jepang gitu ya. Kenapa? Karena harganya bisa lebih murah. Kenapa kok bisa lebih murah? Karena pembuatannya efisien gitu ya.
semuanya efisien sehingga tidak ada pembengkakan di bidang di sektor modal. Kalau orang jualan kan kalau modalnya mahal berarti ya nanti apa namanya jualannya juga ikut mahal. Ya, sehingga dengan adanya keberhasilan Toyota gitu ya untuk membuat just in time semuanya jadi lebih murah ya secara modal sehingga produknya pun lebih murah gitu ya daripada produk buatan Amerika dan Eropa tapi juga keuntungannya dapat gitu ya. Nah, sehingga orang-orang Amerika dan Eropa juga meniru gitu ya, meniru bagaimana Jepang ini membuat Toyota gitu ya. Jadi mulai diaplikasikan gitu ya. Dan tahun 90-an gitu ya, ternyata sudah mendunia. Jadi banyak pabrik-pabrik ya, tidak hanya otomotif ya, tapi di berbagai macam sektor yang sudah menerapkan just in time gitu ya. Nah, itu terkait perkembangan ya daripada just in time. Nah, kemudian di sini ada definisi ya daripada just in time ya. Kemarin sudah ya, tapi inti daripada just in time itu adalah bagaimana membuat ya supaya pabrik itu membuat barang ketika dibutuhkan ya. Jadi kunci daripada just in time itu barang dibutuhkan baru dibuat ya, bukan mengira-ngira kira-kira dibutuhkan nggak ya, dibuat tapi ternyata apa menumpuk malah tidak terjual ya. Jadi intinya just in time itu adalah cara kerja supaya pabrik ya atau perusahaan itu membuat barang ketika dibutuhkan. Ya. Di sini ada dua ya, apa namanya, dilihat dari segi teknik maupun manajemen filosofinya, gitu ya. Kalau dilihat dari sebagai cara kerja, ya, maka just in time itu intinya adalah membuat pekerjaan supaya lebih cepat dan rapi. Ya, jadi secara teknisnya ya, teknis di lapangannya itu adalah pola pikir gimana supaya barang itu dibuat ya dengan lebih cepat dan rapi gitu ya. Misalnya ya, pekerja itu tidak perlu menunggu lama ya untuk membuat sesuatu. Jadi langsung ada apa namanya ketika sudah diminta untuk membuat langsung bisa membuat gitu. Bukan berarti ketika sudah tahu membuat tapi karena suatu hal mau membuatnya harus nunggu. Nah, itu hal yang dihindari di just in time. Ya, kemudian juga menghindari penumpukan barang di gudang. Jadi jangan sampai ada barang yang menumpuk terlalu banyak di gudang. Dan kembali lagi bahwa pabrik hanya membuat barang ketika dibutuhkan. Itu kalau dari segi teknis ya. Nah, kalau dari segi cara berpikir, ya, kan ada dua ya. Teknisnya gimana, cara berpikir atau mindsetnya gimana. Jadi manajemen filosofi itu ibarat mindset ya, mindset cara berpikir. Jadi just in time itu mengajarkan kita supaya tidak boros. Ya. Selalu rapi dan selalu memperbaiki cara kerja sedikit demi sedikit ya. Jadi bukan hanya alatnya saja yang diperbaiki, yang dikembangkan ya, tapi juga cara berpikir di pabrik, cara berpikir pekerjanya supaya mindsetnya adalah ya, tidak boros, selalu rapi dan selalu memperbaiki pekerjaannya secara terus-menerus ya, sedikit demi sedikit. Nah, ini juga penting ya karena ketika caranya sudah bagus atau sudah diberikan manual book ya, cara-cara bekerja yang baik, tapi ternyata pekerjanya itu tidak punya mindset yang sama seperti apa yang ada di dalam bukunya, ya, maka tidak akan terbentuk suatu kehidupan yang just in time gitu ya. Ya ini mungkin juga sama seperti ini ya kita sebagai Muslim ya. Ya ini kan hari Jumat gitu ya, jadi mungkin ada sedikit ceramah gitu ya. Eh, kita kan sudah diberi apa namanya diberi Al-Qur'an gitu ya sebagai petunjuk hidup ya. Kalau mau dilihat-lihat ya Al-Qur'an itu sudah sempurna ya. Kita baca itu tidak ada yang cacat lah gitu ya. Tapi ketika dibaca oleh orang-orang ya ternyata ada orang yang menjadi baik, tapi juga ada orang yang sudah membaca Al-Qur'an ya tetap terjebak dalam kehidupan yang tidak baik gitu ya. Kenapa? Karena memang secara pola pikir gitu ya, orang yang membaca Al-Qur'an tadi yang buruk gitu ya, secara pola pikir dia tidak sama gitu ya, mindsetnya tidak sama seperti Al-Qur'an yang dibaca gitu ya. Nah, jadi ya mungkin dari sini kita bisa belajar gitu ya bahwa ternyata tidak hanya panduannya saja yang harus bagus, tapi juga pola pikir yang membacanya juga harus bagus. Nah, ini mungkin hal yang bisa kita ambil ini ya hikmahnya
ya dari apa namanya dari just in time. Ini sedikit ceramah ya kan hari Jumat gitu ya. Oke, itu terkait definisi ya just in time kalau dilihat dari dua perspektif, cara kerjanya dan pola pikirnya. Ya seperti itu. Oh ya, ini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ya, tidak harus menunggu apa namanya, tidak harus menunggu setelah selesai. Ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh ya, ini kalau teman-teman mau disambi makan juga silahkan ya. Disambi kuliah yang lain juga silahkan. Tapi kalau kuliah lain lebih baik tidak perlu ini ya, tidak perlu harus join. Takutnya nanti suaranya bocor malah dimarahi guru yang dimarahi dosen yang bersangkutan. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang manfaat ya, manfaat yang didapat ketika kita menerapkan just in time di perusahaan kita gitu ya. Oke. Oh ya, jadi di sini ternyata di slide selanjutnya temanya sudah ganti. Oke, saya coba jelaskan ya dengan menggunakan gambar ini ya seadanya ya, walaupun gambarnya tidak menjelaskan apapun di sini ya. Tapi intinya ketika kita menerapkan just in time ya, itu yang pasti manfaatnya adalah pekerjaan itu jadi lebih efisien ya. Artinya tidak banyak waktu yang terbuang ya. Contohnya pekerja tidak perlu menunggu lama ya karena bahan datang tepat waktu. Karena kalau bahannya tidak datang tepat waktu ya mau ngerjain apa? Sudah ada pesanan tapi karena bahannya belum ada apa namanya? pekerjanya jadi tidak bisa bekerja. Nah, itu salah satu hal yang diperhatikan ketika kita menerapkan just in time. Intinya bahwa pekerja itu bisa bekerja secara efisien ya. Karena kalau pekerjaan itu tidak efisien ya, ada kemungkinan nanti pekerjaan itu harus ngelembur. Nah, itu yang seharusnya tidak boleh ya. Kadang kita harus ngelembur karena apa ya? Karena barangnya datang telat gitu ya. Nah, itu kan kalau ngelemburnya dibayar sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ternyata ngelemburnya tidak dibayar kan jadi rugi ya. Kita harusnya sudah pulang jam 4, jam 5, tapi karena keterlambatan bahan baku, ternyata kita disuruh pulang jam 7 malam gitu. Itu kan jadi apa ya? Mengambil waktu kita gitu ya, apalagi yang sudah berkeluarga kan, itu lebih susah lagi gitu ya. Kemudian manfaatnya lagi yang lain adalah biaya jadi lebih murah gitu ya, karena tidak ada bahan yang tidak ada bahan yang menumpuk dan tidak banyak barang yang rusak gitu ya. Jadi ya kemarin juga sudah kita bahas ya, kalau banyak barang numpuk di gudang ya itu kita harus bayar biaya penyimpanan. Nah itu juga termasuk modal yang harus dibayar yang menyebabkan nanti hasil atau produk yang dijual akan lebih mahal karena ada biaya penyimpanan bahan baku gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya manfaatnya adalah kualitas barang jadi lebih baik ya karena setiap langkah itu kerja diperiksa sejak awal ya. Jadi kemarin kita bahas bahwa ketika menerapkan just in time gitu ya, ketika menerapkan just in time gitu ya, itu setiap orang yang bekerja ya, itu selalu memberikan yang terbaik di apa yang dia kerjakan ya, sehingga kualitasnya jadi bagus ya, tidak melulu apa namanya ya, tidak melulu mempercayakan kualitasnya itu kepada orang terakhir ya. Karena kalau yang dipercaya oleh orang terakhir bisa saja kesalahan itu terjadinya di awal. Nah, itu kan nanti sudah terlanjur produksi banyak, ternyata banyak yang cacat gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan just in time itu semua yang bekerja itu apa namanya bertanggung jawab di atas kualitas pekerjaannya masing-masing. Ya intinya kalau mau semuanya baik, kita fokus ya, kita fokus ke diri sendiri ya, jangan mengomentari orang lain ya. Nah, itu mungkin pelajaran hidup juga ya. Pelajaran hidup juga yang kita bisa ambil ya ketika mengetahui konsep just in time. Ya, intinya bertanggung jawab sebaik mungkin di apa yang kita kerjakan ya. Jangan mengomentari pekerjaan
orang lain. Ya, selain itu juga manfaatnya ada pembuatan lebih cepat dan aliran kerja lebih lancar. Ya, intinya kalau semuanya lancar, ya, bahan baku lancar, pekerjaan lancar, ya, itu semua pekerjaan jadi lebih lancar. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya inti dari manfaat just in time ketika diterapkan dalam company. Ya, ya oke. Itu untuk manfaat ya manfaat daripada just in time. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada main elements of just in time. Jadi elemen-elemen utama ya just in time ya. Nah, ini kalau dalam Islam itu kan ada rukun Islam ya. Nah, seseorang dikatakan Islam kalau memenuhi rukun Islam. Yang pertama bersyahadat, itu sudah pasti. Yang kedua sholat, ya. Ketiga zakat, keempat puasa, keempat haji jika mampu ya. Yaitu syarat utama ya seseorang dianggap sebagai Muslim atau ya Islam ketika ada 5 aspek itu. Nah ini adalah elemen-elemen yang harus ada di just in time ya. Kalau rukun mungkin ini rukun just in time gitu ya, rukun daripada just in time ya. Jadi ini beberapa aspek gitu ya yang perlu diingat daripada just in time. Yang pertama elimination of waste gitu ya. Jadi mengurangi waste itu limbah ya, hal yang dibuang ya limbah ya. Karena semakin banyak yang dibuang ya berarti ya semakin banyak yang tidak digunakan. Jadi memang dipikirkan supaya bagaimana limbah itu bisa diminimalisir. Ya, semakin banyak limbah yang diminimalisir berarti semakin banyak keuntungan yang bisa diambil gitu ya. Ya, ya kayak inilah orang Indonesia ya ada restoran ayam goreng tulang lunak. Nah, itu salah satu contoh just in time. Kenapa? Eh, karena tulang lunak orang kan biasa makan ayam itu tulangnya dibuang ya. Tapi terciptalah teknologi presto ya yang menyebabkan apa namanya tulang itu jadi empuk dan bisa dimakan. Nah itu jadi nilai tambah yang membuat harga bisa lebih mahal ya karena dari tulang yang tadinya tidak bisa dimakan jadi bisa dimakan. Nah itu adalah salah satu contoh daripada pengurangan waste ya atau limbah. Yang kedua quality at the source ya. Jadi intinya menjaga kualitas barang dari awal ya. Kualitas barang dari awal dari sentuhan pertama ketika dibuat itu harus diperhatikan kualitasnya. Kemudian balance and flexible workflow ya. Jadi intinya membuat aliran kerja yang lancar. Kemudian yang keempat respect for people. Nah ini penting ini ya. Jadi suatu pekerjaan ya, itu bisa berlangsung atau bekerja dengan baik itu ketika adanya rasa menghormati antar orang ya. Seorang di sektor manajemen ya di bagian ya intinya bos lah gitu ya. Bagaimanapun juga bos juga harus menghargai dan menghormati pekerja yang ada di lapangan ya. Walaupun mungkin secara gaji ya yang pihak manajemen itu gajinya lebih tinggi ya, sementara yang di lapangan ya yang mungkin kata kasarnya adalah buruh itu gajinya lebih rendah. Tapi ya tanpa buruh perusahaan tidak akan berjalan. Itulah kenapa memang harus dihormati gitu ya, harus dihormati. Yang pekerja menghormati manajemen, ya, yang manajemen juga harus menghormati pekerja, harus menghargai juga gitu ya. Saling inilah intinya bertanggung jawab kepada apa yang dikerjakan dan menghormati hasil pekerjaan orang lain. Ya, karena kalau rasa saling menghormati tidak ada, maka just in time juga tidak akan bisa terlaksana. Karena salah satu konsep atau aspek daripada just in time itu adalah eh, kepercayaan ya antara satu orang dengan orang lainnya di sebuah perusahaan gitu ya. Nah kalau sudah tidak ada yang uh, kalau misalnya rasa menghormati saling hilang gitu ya, hilang ya maka tidak akan bisa percaya dengan hasil pekerjaan dari orang lain ya dari sektor sebelumnya. Kemudian yang kelima ada continuous improvement ya atau kaizen. Nah ini intinya
kalau mau baik ya itu diperbaiki secara terus-menerus sedikit demi sedikit ya. Bukan langsung perbaikan besar tapi jarang. Ya, perbaikan besar tapi jarang itu tidak lebih baik daripada perbaikan kecil secara terus-menerus. Nah, itu konsep daripada Kaizen ya. Kemudian simplification and visual control ya. Jadi ya intinya apapun yang ada di perusahaan ya, terutama di pabrik itu harus dibuat simpel ya, simpel dan secara visual itu bisa kelihatan. Ya, jadi kalau ada problem ya seperti kemarin ya ketika ini AC harusnya nyala tapi kok nggak nyala, daripada kita harus mendekat mendengarkan apakah AC-nya itu nyala, ya simpelnya dikasih rumbai-rumbai yang dari jauh bisa kelihatan gitu ya. Oh ternyata AC-nya mati. Tandanya apa? Rumbai-rumbainya tidak gerak. Oh ya udah berarti perlu dinyalakan. Atau misalnya AC harusnya mati karena sudah pulang kerja gitu ya, menghindari pemborosan, ya berarti dilihat rumbai-rumbainya kok masih gerak, berarti masih nyala, berarti dimatikan. Nah gitu ya. Dibuat simpel gitu ya. Nah, saya mau ngecek baterai laptop saya. Oh ya, bentar. Sudah mau habis. Sebentar ya. Iya, kita lanjutkan ya. Jadi yang selanjutnya adalah focus on customer needs ya. Jadi fokus kepada kebutuhan customer ya. Jadi kalau pelanggannya butuh apa, maka kita hadir ya membuat produk yang memang dibutuhkan oleh pasar, dibutuhkan oleh customer, bukan produk yang kita inginkan ya. Kadang orang itu salah ya. Dia mau jualan, mau bikin bisnis, bisnisnya apa? Oh, saya mau bikin ini. Ternyata apa yang mau dibikin itu adalah keinginan dia gitu. Padahal apa yang dia inginkan belum tentu orang-orang lain mau gitu ya. Jadi ya udah kalau bikin bikin bisnis yang menjual barang yang kita inginkan, ya udah yang beli kita aja sendiri gitu ya. Yaitu kalau bikin bisnis yang memang keinginan kita. Padahal bisnis itu bagus atau perusahaan berjalan dengan baik ketika bisa melihat kebutuhan pasar. Nah itu perlu ya. Jadi just in time bekerja itu berdasarkan kebutuhan pasar ya. Kemudian yang terakhir partnership with key suppliers ya. Kemarin sudah disebutkan juga bahwa intinya kita bekerja sama dengan sedikit pemasok ya. Tapi kita buat ikatan yang baik ya, antara kita dengan pemasok tersebut ya. Daripada kita punya banyak pemasok. Karena semakin banyak pemasok, maka semakin susah ngawasinya gitu ya. Kalau dengan sedikit pemasok, kita sudah kenal dekat, ya kita bisa apa namanya mengawasi ya kualitas dari barang-barang yang dipasok ya, bahan-bahan utama ya, bahan-bahan baku yang dipasok ke perusahaan kita gitu ya. Nah, ini perlu untuk diperhatikan juga. Ya, jadi ini adalah elemen-elemen ya atau rukun-rukun daripada just in time. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan ya atau mungkin teman-teman ada yang menjadi bos gitu ya, membuka bisnis gitu ya, maka pastikan aspek-aspek ini itu ada di dalam perusahaan teman-teman sekalian gitu ya. Sebagai tanda bahwa perusahaan yang teman-teman eh, apa teman-teman berada di sana gitu ya, atau perusahaan yang teman-teman buat itu menjadi perusahaan yang efisien ya, karena just in time itu ya efisien gitu. Jadi bisa jadi pertimbangan gitu ya kalau mau bekerja atau membuat company sendiri. Ya, jadi seperti itu ya untuk elemen-elemen daripada just in time. Nah, what is waste ya? Tadi sudah dijelaskan apa itu pemborosan. Ya intinya pemborosan itu adalah hal-hal yang tidak perlu ya. Jadi menunggu lama itu juga pemborosan bidang waktu ya. Jadi jangan sampai ada hal yang membuat pekerja itu menunggu lama. Ya. Kemudian membuat barang terlalu banyak, nah itu juga termasuk pemborosan.
karena artinya menumpuk di gudang. Menumpuk di gudang artinya membayar biaya sewa gudang. Nah, itu juga jadi masalah. Kemudian berjalan terlalu jauh, ya artinya seharusnya sudah cukup gitu ya, sudah cukup buat sekian, tapi ternyata terusin terus buat lagi. Ya kalau misalnya ada yang mau beli, kalau nggak ada yang mau beli kan rugi, gitu ya. Atau ada barang yang rusak, gitu ya. Jadi karena memang just in time itu kan sangat menitik beratkan pada kualitas. Dan ketika just in time itu tidak dengan baik dilaksanakan, atau bahkan ada company yang tidak menggunakan just in time, ya konsep just in time, ya maka akan ada barang yang rusak, gitu ya. Barang yang rusak itu ya dua gitu ya, dibeli oleh pelanggan, kemudian pelanggan yang nggak suka akhirnya memberikan respon buruk ke company kita, atau yang kedua tidak laku. Itu cuma dua pilihan itu. Kalau misalnya ada barang yang rusak gitu ya, akibat kita tidak efisien dan tidak menitik beratkan pada kualitas dalam pembuatan barang gitu ya. Ya itu terkait waste ya atau pemborosan. Ya. Oke, kita lanjut ke uh, ini ya. Why is inventory reduction important ya? Jadi kenapa uh, mengurangi barang yang barang yang disimpan, ya, jadi mengurangi stok penyimpanan barang itu hal yang penting gitu ya. Ya sudah saya jelaskan ya. Intinya kalau terlalu banyak stok ya, itu pertama harus menyiapkan lahan untuk menyimpan barang ya, yang mana pada akhirnya harus membuat kita membayar ya biaya sewa gudang ya. Dan yang jadi masalah adalah ya kalau kita terlalu banyak menyimpan barang di gudang ya, barang-barang yang rusak itu jadi nggak kelihatan ya, karena kita menyimpan terlalu banyak stok gitu ya. Kalau misalnya barang yang kita simpan sedikit gitu ya, itu kan jadi kelihatan, oh ini kok barang kok ada yang aneh gitu ya. Wah, harus segera diperbaiki, harus segera dilaporkan bahwasannya terjadi penumpukan barang rusak sekian. Ya, kalau yang numpuk sedikit tidak begitu masalah. Kalau yang menumpuk banyak, ternyata semuanya rusak, nah berarti kan harus membuang begitu banyak barang yang disimpan gitu ya. Atau bahkan ketika lebih baik ya mengurangi atau zero inventory ya, tidak ada barang yang disimpan. Ya, artinya apa? Barang itu sudah secara maksimal terserap di pasar gitu ya. Ya jadi intinya salah satu konsep ya, salah satu elemen daripada just in time adalah mengurangi stok yang menimbun untuk menghindari adanya penumpukan barang dan menghindari adanya barang-barang rusak yang terlalu banyak menumpuk. Ya, jadi itu ya just in time terkait mengurangi stok. Ya, kemudian selanjutnya ya ada kualitas dari sumbernya ya. Jadi ini sebenarnya kita lagi membahas elemen-elemen tadi ya. Jadi elemen-elemennya saya coba bahas lebih detail gitu ya. Elemen-elemen daripada just in time. Yang pertama ada jidoka ya. Ini bahasa Jepang yang artinya berhenti sendiri kalau ada kesalahan. Ya jadi kita menggunakan kita menggunakan alat ya, atau kita membeli alat yang memang di situ ada fitur otomatis berhenti ketika ada masalah. Ya, contohnya misalnya gitu ya, ada mesin jahit gitu ya, mesin jahit yang dia bekerja secara otomatis, tapi ketika ada kain yang nyangkut ya atau nyelimpet, itu mesinnya bisa berhenti otomatis ya. Karena kalau kainnya itu tersangkut dan mesinnya terus terus berjalan, nah itu nanti ada kemungkinan yang nyangkut kainnya atau bahan baku kain yang menyangkut akan semakin banyak. Padahal konsep just in time itu kan artinya mengurangi limbah ya, mengurangi bahan yang dibuang. Nah, kalau misalnya sudah terlalu banyak kain yang terbuang atau kain yang
nyangkut ya, berarti kan makin banyak bahan baku yang harus dibuang. Nah, itu juga hal yang harus dikurangi gitu ya. Nah, jadi pastikan ya teman-teman ketika bekerja di sebuah perusahaan atau ingin membuat company, pastikan ada alat yang memang punya fitur otomatis berhenti ketika ada masalah. Ya. Kemudian selanjutnya ada employee empowerment ya. Jadi pekerja itu boleh menghentikan proses ya kalau melihat masalah. Jadi memang pekerja itu dilatih gitu ya untuk punya tanggung jawab dan diberikan hak ya atau diberikan izin untuk menghentikan proses produksi kalau melihat ada yang masalah. Nah, jadi eh, apa namanya itulah kenapa perlunya rasa saling percaya. Jadi dari manajemen juga mempercayakan proses produksi itu kepada pekerja yang ada di lapangan. Dan kalau misalnya ternyata ada masalah, maka manajemen juga percaya, oh pasti kalau ada masalah pekerja itu harus pekerjanya bisa melakukan apa namanya istilahnya ya, melakukan pemberhentian proses ya dengan bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah statistical process control ya. Jadi mengecek proses dengan angka dan grafik gitu ya. Jadi orang pekerja itu harus juga terbiasa membaca data ya. Tidak hanya bisa membuat tapi juga bisa harus membaca data dan grafik gitu ya. Contohnya ya pabrik minuman mengecek jumlah isi botol setiap jam supaya tidak ada yang terlalu penuh atau kurang. Jadi memang dicek gitu ya. Di pabrik minuman itu kan otomatis ya, botol diisi air dan yang ngisi itu kan bukan manusia secara manual gitu ya, tapi ada mesin otomatis. Nah, itu perlu ada orang yang ngecek apakah setiap botol itu apa namanya sudah terisi sesuai dengan isinya. Misalnya ada botol minum isinya 600 mili ya harus dipastikan semuanya 600 mili gitu ya. Dan bisa dipastikan secara data dan grafik ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada penurunan angka, oh ternyata kok setelah ngisi botol 10.000 misalnya, ternyata kok setelah itu kok terjadi pengurangan air gitu ya di botol-botol selanjutnya, nah berarti ada masalah. Dan ternyata trennya menunjukkan, bahwa ini kalau diteruskan lagi botol kesekian ribu ya, ini nggak lagi 600 mili tapi kurang. Nah, karena just in time itu konsep yang sangat mengedepankan kualitas, maka prosesnya tadi harus segera dihentikan. Kemudian diperbaiki apa masalahnya, setelah semuanya sudah clear, baru dilanjutkan lagi gitu ya ke proses produksinya. Kemudian yang keempat ada prevention orientation gitu ya. Jadi fokus mencegah masalah sebelum terjadi. Ya, contohnya sebelum mesin hidup, pekerja membuat daftar pengecekan ya agar masalah yang pernah terjadi itu tidak terulang gitu ya. Nah, kalau di Jepang itu ini ya, saya pernah gitu ya kunjungan kerja ke Toyota gitu ya. Jadi orang di Toyota itu kalau mau apa namanya, mau bekerja atau mau mengerjakan sesuatu, itu pasti harus pakai gesture ya. Nah, ini agak susah kalau saya mempraktekkan gesturnya gitu. Jadi intinya eh, jadi kalau dilihat lucu gitu ya. Kalau kita sebagai orang yang nggak paham lucu gitu ya. Jadi orangnya itu kayak menggunakan tangannya gitu ya. Jadi misalnya nih ada 3 panel gitu ya. Jadi orangnya itu harus pakai gerakan gitu ya. Jadi ini misalnya ya di sini saya kan ada laptop, ada tablet, kemudian di sebelah kiri saya ada HP misalnya. Jadi untuk memastikan semuanya oke, tangan jadi tangan itu harus menunjuk. Misalnya saya harus menunjuk bagian yang kanan, jadi tangan harus gini. Nah, harus gini-gini tangannya itu. Misalnya cek oke, cek oke, cek oke gitu. Jadi nggak bisa cuman oh oke nggak bisa. Jadi tangan juga harus gerak gitu. Bahkan ketika saya kan rombongan ya, saya dan rekan-rekan saya, kemudian di depan itu ada guide-nya dari orang Toyota. Ketika kita jalan, kemudian ternyata ada perempatan ya. Sebelum kita jalan itu orang yang depan tuh harus ini ngecek kiri kanan. Kalau kita kan cuma ngecek kanan, kiri, oh nggak ada. Kalau orangnya itu yang ngeceknya pakai tangan itu, tangannya gerak ke kanan, cek depan, cek kiri, cek. Jadi tangannya gerak terus gitu untuk memastikan bahwa
dia itu sudah bergerak. Karena kadang orang lain juga harus tahu apakah orang itu sudah ngecek atau belum. Nah, jadi dengan tangan dia gerak-gerak gini ya mungkin orang yang di jauh mana gitu ya bisa memastikan bahwasanya oh si orangnya tadi sudah ngecek jalan di perempatan apakah ada mobil lewat ataukah ada forklift lewat gitu ya. Jadi perlu ada gesture-gesture. Nah, jadi salah satunya itu ya prevention orientation gitu. Jadi kalau kerja ya di company Jepang ya, apalagi Toyota, itu mau ngapa-ngapain pasti tangannya gini-gini itu. Apalagi kalau misalnya tombolnya banyak gitu ya, tangannya gini-gini gitu, gini-gini terus gitu. Sampai semuanya oke, baru dia bekerja. Jadi nggak cuma oh oke gitu enggak, tapi tangannya gerak gitu. Ya lucu tuh kayak kayak robot ya, tapi memang dari situlah terbentuk kultur pekerja yang sangat disiplin ya dan sangat berkualitas dan sangat hati-hati dari segi company gitu ya. Nah itu ya. Nah itu terkait quality at the source ya atau bahasa Indonesianya kualitas dari sumbernya. Oke, selanjutnya oh ya ini kalau mau tanya silahkan ya. Balance and flexible workflow. Sebentar ya teman-teman, saya ada hal yang harus sebentar. Mungkin sekitar 3 menit sebentar ya. Ya, saya kembali lagi. Maaf, jadi ada yang harus diurus sebentar ya. Ya, sekarang kita sampai di slide balance and flexible workflow. Ya, jadi intinya eh, kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya aliran kerja yang seimbang dan fleksibel. Pertama di sini ada istilah Jepang ya, yo i don, ya artinya ready set go ya. Ini kalau bahasa Indonesianya siap ya mulai. Ya itu kalau misalnya di lomba lari mungkin ya, ya kurang lebih seperti itu.
Ya intinya yo it done. Ya sistem itu semua intinya adalah semua mulai bekerja tepat waktu. Ya, jadi semua mesin, ya contohnya misalnya di pabrik roti gitu ya, semua mesin di pabrik roti mulai bersamaan bergerak ya agar adonan tidak menumpuk. Jadi memang em, apa namanya kalau dalam company ya dalam pabrik gitu, kalau bisa ya semua sektor produksi itu mulai secara bersamaan. Karena kalau misalnya ada yang mulainya itu terlambat, ya nanti berarti di sektor selanjutnya atau di langkah selanjutnya, ya ada yang akan menunggu karena ya ada yang terlambat itu misalnya gitu ya. Untuk membuat suatu alat dibutuhkan 3 bahan baku misalnya. Bahan baku pertama dibuat oleh mesin pertama, bahan baku kedua, bahan baku ketiga dibuat dengan menggunakan mesin ketiga. Nah, mesin pertama, mesin kedua mulai tepat waktu, yang mana bisa menghasilkan bahan baku tepat waktu. Sementara di mesin ketiga, atau telat 5 menit. Berarti kan di langkah selanjutnya, orang yang bekerja di langkah selanjutnya, itu sudah menerima bahan baku 1 dan 2. Sementara yang nomor 3 belum. Berarti kan mau mulai nggak bisa juga. Harus nunggu 5 menit. Gitu kan. Akhirnya ya terlambat 5 menit. Dia ketika nanti sudah mau pekerjaan yang kedua terlambat lagi 10 menit kan 5 tambah 5 tambah lagi otomatis semuanya nanti akan terlambat sampai ke ujung-ujungnya terlambat. Nah, padahal just in time salah satunya adalah menghindari pemborosan, salah satunya pemborosan waktu. Nah, jadi jangan sampai ada yang terlambat. Jadi itulah kenapa perlu kedisiplinan dalam apa namanya bekerja ya agar semuanya itu bisa mulai dan selesai tepat waktu. Jangan sampai ada keterlambatan. Yang kedua, stable production schedule. Jadi intinya jadwalnya stabil ya, tidak sering berubah-ubah gitu ya. Contohnya pabrik elektronik punya jadwal harian yang sama sehingga pekerja tidak bingung. Jadi ya kalau hari Senin bikin ini ya berarti bikin ini. Kalau hari Selasa bikin itu ya bikin itu. Ya. Nah, ini juga mungkin salah satu yang harus kita kritisi ya di jadwal kuliah kita. Jadi ya ya ini mohon maaf ya, jadi jadwal saya ini juga termasuk jadwal yang tidak baik untuk dicontoh gitu ya. Kenapa? Karena saya melakukannya tidak pada jadwal seharusnya gitu ya, sehingga tidak banyak yang bisa ikut. Ya, intinya jadwalnya berubah, tidak seperti apa yang tertulis di jadwal apa namanya di jadwal seharusnya ya. Ya seperti itu kondisinya ya. Karena memang masalahnya itu salah satunya ya adalah di ketersediaan ruang ya. Kadang mungkin di sini ada dosen-dosen yang secara waktu kok tak datang gitu ya. Atau apa namanya ya, kok kuliahnya ada yang mungkin siang banget gitu ya, ada yang hampir malam gitu ya. Karena memang eh, jadi ada kuliah misalnya sore banget ya, tapi ternyata dosennya tidak bisa sore banget karena mungkin harus menjemput anak sekolah atau mungkin ada kegiatan lain sehingga dosennya meminta untuk kuliahnya dimajukan. Padahal ketika dimajukan berarti kan nabrak eh, dengan jadwal kuliah lain. Nah itu memang salah satu masalahnya adalah ketersediaan ruang ya. Jadi ruangnya itu nggak ada sehingga dari pihak sekretaris program studi atau sekprodi menaruhnya di kelas mana jamnya sore gitu ya. Nah, itu jadinya seperti itu. Ya, doakan saja ya, Fakultas Teknik sedang bikin gedung baru ya. Berapa lantai itu? 8 apa 9 lantai. Nah, semoga dengan adanya gedung baru nanti semua jadi mahasiswa jadi tidak perlu rebutan ruangan gitu ya. Ya, tapi sayangnya mungkin teman-teman sudah pada lulus semua ya ketika nanti gedungnya jadi. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Semoga kebaikannya bisa dirasakan di adik-adik tingkat gitu ya. Ya, itu salah satu yang sedang dibangun di fakultas di teknik ya, yaitu bangunan gedung baru. Baru dimulai tahun ini, ya mungkin jadinya masih 5 tahun lagi sebenarnya. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada apa nih? Setup time
reduction ya, jadi mengurangi waktu setup ya. Jadi waktu mengganti alat dibuat cepat ya. Contoh mesin cetak baju bisa ganti warna cat dalam 1 menit. Jadi memang ya salah satu pertimbangan kita membeli alat itu adalah ketika harus merubah mode itu cepat ya. Jadi kalau misalnya ada mesin CNC ya, kalau yang CNC yang dipakai untuk mahasiswa kan yang masih buat latihan ya. Jadi mengganti mata mata pahatnya yaitu harus manual gitu ya. Tapi ya sudah ada berbagai macam alat yang apa namanya apa namanya masih sudah ada alat yang canggih ya yang bisa mengganti mata bor atau mata pahat ya lebih secara otomatis. Nah itu juga perlu dipertimbangkan ketika nanti harus membeli alat gitu ya. Set up time reduction. Kemudian flow, shop, and cellular layout. Mesin ditata berurutan ya. Contoh dari mesin potong ke mesin jahit, mesin pengepakan sehingga barang tinggal mengalir. Jadi intinya penempatan alat ya itu harus tepat ya. Jadi ya untuk dari langkah 1 ke langkah 2 alatnya harus berdekatan. Dari langkah 2 ke langkah 3 harus berdekatan juga supaya nggak wirawiri ya, tidak harus kemana dulu mau kemana. Jadi sangat eh, diperhatikan ya. Biasanya di teknik industri ya. Jadi teman-teman kita di teknik industri itu salah satu mata kuliahnya adalah terkait penempatan alat-alat gitu ya. Bagaimana supaya alatnya itu ketika ditempatkan bisa fleksibel ya, bisa memberikan kenyamanan maksimal pada pekerja sehingga terjadi aliran pergerakan benda yang lebih efisien. Nah, itu salah satu hal yang dipelajari oleh teman-teman kita di teknik industri ya. Kemudian ada Sojinka ya. Sojinka itu adalah di sini flexible and multi-skill workforce ya. Jumlah pekerja disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Contoh kalau pesanan banyak, maka tambahan pekerja masuk. Ya kalau sedikit cukup beberapa orang. Jadi jangan sampai terlalu banyak orang yang bekerja padahal kerjaannya sedikit. Nah itu juga perlu kebijakan dari pihak manajemen ya untuk bisa menempatkan orang-orang sesuai dengan kondisi sesuai dengan situasi barang ya jumlah barang yang dikerjakan. Makin banyak ya makin harus di set orang banyak ya. Kemudian teamwork ya bekerja saling membantu. Ya contoh kalau satu bagian kewalahan maka bagian lain ikut bantu supaya pekerjaan lancar. Nah salah satu yang diajarkan di Just in Time ya itu bahwa pekerja itu tidak hanya dibekali oleh satu keahlian. Jadi memang ada keahlian utama. Misalnya bagian kelas, ya keahlian utama yang kelas. Tapi juga ada pendidikan di mana bagian yang kelas ini juga harus diberikan kemampuan ya untuk bisa menghandle pekerjaan lain ketika ada kondisi yang mengharuskan seperti itu. Gitu ya. Jadi adanya pendidikan untuk bisa membuat pekerja itu bekerja lebih dari satu skill. Dan rasanya saya juga ini sebuah keuntungan begitu ya bagi teman-teman mungkin yang nanti akan bekerja di sebuah perusahaan yang menerapkan sistem just in time. Jadi mungkin pekerjaannya adalah bidang pengelasan gitu ya, bagi welder. Tapi juga nanti akan dilatih di bidang yang lain. Dan misalkan nanti ada lowongan pekerjaan di perusahaan lain yang ternyata bukan bidang pengelasan, tapi bidang lain, yang mana teman-teman sudah punya skill itu, dan ternyata gajinya lebih oke, ya maka bisa mendaftar. Jadi ibarat kata bekerjanya itu kayak sekolah gitu ya. Jadi tidak cuma bisa satu skill, tapi juga diajari skill yang lain. Dan saya rasa itu kesempatan yang bagus ya ketika teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan yang memang menerapkan sistem just in time. Yang kedua, yang terakhir adalah total productive maintenance ya, atau TPM. Ya. Jadi merawat mesin sebelum rusak ya. Jadi ini penting ya. Jadi memang ketika kita punya alat ya, itu harus ada namanya pengecekan rutin ya. Pengecekan rutin itu lebih lebih bisa untuk menghindarkan dari masalah yang akan terjadi di kemudian hari daripada kita memperbaiki ketika rusak. Karena kalau kita memperbaiki ketika rusak itu biasanya biaya perawatannya lebih mahal ya daripada
ketika biaya perawatan itu digunakan untuk pengecekan berkala. Ya. Dengan kita ngecek berkala, kita bisa memprediksi bagian mana yang akan rusak, kemudian sebelum terjadi kerusakan, ya kita ganti partnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya mesin tetap senantiasa bisa bekerja terus menerus daripada kalau harus nunggu rusak, ya sudah bayar yang mahal, biaya perawatan biaya perbaikan, dan juga mesin tidak bisa berjalan, yang mana produksi akan terhenti, akan terlambat. Nah, akan terlambat produksinya, ya nanti secara semua pekerjaan di sebuah company akan terhambat. Ya, nanti akan jadi pemborosan waktu. Ya, hal yang sangat dihindari ketika menerapkan just in time. Ya, ya itu untuk uh, balance and flexible workflow. Ya, kemudian di elemen yang selanjutnya ya, terkait just in time itu adalah terkait respect for people, yaitu menghormati dan menghargai orang ya. Jadi ini berarti pabrik itu peduli pada pekerja ya. Contohnya penerapannya adalah dengan cara pelatihan banyak keterampilan ya. Jadi ini ya providing cross training opportunities ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa eh, pekerja itu tidak hanya dilatih dengan menggunakan satu skill saja ya, tapi apa namanya juga dilatih keahlian yang lain ya, untuk menghandle situasi-situasi genting ketika memang perlu adanya tambahan pekerjaan menggunakan skill lain. Kemudian creating a safe and equitable work environment ya. Jadi tempat kerja itu diusahakan bersih dan aman ya. Jadi misalnya kalau mau aman ya pakai helm, sarung tangan ya, sepatu keselamatan. Jadi itu penting ya. Jadi sepatu-sepatu yang keras ya itu bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi memang untuk kebutuhan safety. Kemudian selanjutnya ada encouraging people to achieve their potential by giving them greater responsibility and authority. Ya, jadi memberi tanggung jawab. Ya, pekerja dipercaya mengatur bagian kecil proses. Ya, contohnya pekerja bertanggung jawab memastikan barang geraknya rapi. Ya, jadi kerapian kerja itu perlu jadi hal yang penting ya. Misalnya setelah kita bisa di bagian perakitan gitu ya, itu kan pasti akan bekerja menggunakan obeng, kunci Inggris gitu ya. Maka setelah selesai ya dikembalikan ke tempat semulanya, walaupun mungkin itu adalah ruang kerja kita gitu ya. Itu adalah tempat kita bekerja ya. Mungkin dengan kita meletakkan di mana gitu ya, ya besoknya ketika kita bekerja ya kita masih hafal gitu ya. Oh tempatnya di sini ya. Kadang numpuk di pojokan gitu ya. Ya mungkin setiap dari kita punya preferensi masing-masing. Ya kenapa saya letakkan di pojokan karena saya nyaman ya. Itu kan kalau bekerja sendiri ya. Tapi kita ini bekerja secara kelompok gitu ya. Jadi jangan sampai ada barang atau alat yang berserakan. Ya, jadi harus disimpan ya, harus disimpan di tempat asalnya. Supaya apa? Entah nanti di kemudian hari yang akan menggunakan kita atau bukan, setidaknya kita tahu di mana alat itu berada. Ya. Nah, mungkin kan teman-teman di sini juga punya pengalaman gitu ya, ketika harus bikin apa gitu ya, misalnya bikin mobil Bayu Surya gitu ya. Uh, Masalahnya adalah obengnya hilang. Nah, itu kan lucu ya, maksudnya tidak jadi bekerja gara-gara obengnya hilang. Itu kan hal yang sangat harus dihindari ya, daripada waktu kita terbuang untuk mencari obeng, ya seharusnya obeng itu ada di tempatnya, sehingga kita bisa mencurahkan waktu dan tenaga untuk memperbaiki atau untuk membuat sesuatu daripada mencari alatnya. Ujung-ujungnya beli lagi ya, beli lagi tambah biaya. Dipakai ternyata berantakan lagi, hilang lagi, beli lagi, ya ini malah bahan bakunya malah habis untuk beli alat ya, bukan untuk bikin sesuatu. Ya itu ya. Kemudian selanjutnya promoting teamwork ya, eh, mensupport kerjasama tim ya. Jadi semua itu harus dikerjakan secara bersama ya. Dulu ada pepatah gitu ya. Oh, ya ini pepatahnya antara orang Jepang dan orang Amerika pada waktu itu ya.
Jadi kalau satu orang Jepang disuruh bersaing dengan satu orang Amerika ya di bidang yang sama gitu ya, itu orang Amerika akan menang. Tapi kalau satu tim orang Jepang disuruh berkompetisi dengan satu tim orang Amerika, maka yang menang adalah orang Jepang. Kenapa? Karena memang secara konsep, secara mindset ya, secara pola pikir memang Jepang itu sangat kuat dalam teamwork gitu ya. Itulah kenapa di cabang-cabang olahraga ya, Jepang itu maju ya di cabang olahraga yang menggunakan tim ya. Salah satunya olahraga misalnya sepak bola ya, sepak bola Jepang itu kan nomor satu di Asia ya. Kemudian baseball lah, kalau baseball malah nomor satu dunia. Nah, kalau tim-tim itu kayak gitu ya. Tapi kalau cabang-cabang olahraga yang sendiri gitu ya, misalnya apa panjat tebing ya atau panjat apa ya panjat tebing, kemudian ya yang sendiri-sendiri gitu Jepang uh, tidak begitu menonjol ya. Tapi kalau sudah bilang olahraga tim, nah itu Jepang banyak yang uh, rankingnya bagus di dunia ya. Salah satunya itu tadi ya sepak bola dan baseball, apalagi baseball ya. Jadi kalau teman-teman di Jepang itu anak-anak kecil itu pada pengen jadi atlet baseball gitu. Saking baseball itu sangat dicintai oleh orang Jepang ya. Kalau di kita ini kan apa-apa sepak bola ya. Kita futsal, kita apa main sepak bola, bajunya baju jersey bola, apa-apa bola gitu. Tapi kalau di Jepang itu baseball ya. Jadi ekstrakurikuler ya paling laris di Jepang itu anak-anak SD, SMP, SMA itu malah baseball ya. Baseball. Terus kalau mainan itu kebanyakan pada bawa bola baseball. Kalau kita kan mainnya bawanya bola bola sepak bola ya. Tapi di sini pakainya baseball. Baseball itu sangat terkenal di sini ya. Pemain termahal baseball di dunia itu dari Jepang ya. Kalau di sepak bola itu kan ya mungkin Messi sama Ronaldo ya. Dari Argentina sama dari Portugal ya. Tapi kalau baseball itu yang paling mahal itu dari Jepang. Nah, itu sedikit terkait olahraga Jepang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau punya anak ya, anaknya pengen jadi atlet baseball yang handal itu bisa dikirim ke Jepang itu. Nanti jadi baseball internasional. Tapi mungkin di Indonesia nggak laku ya atlet baseball. Di Indonesia lakunya atlet sepak bola. Oke, kemudian kita lanjutkan yang terakhir developing partnership with unions ya. Jadi adanya hubungan baik dengan serikat pekerja ya. Jadi pabrik dan pekerja itu saling mendengar ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri memang dalam sebuah pabrik atau company itu akan ada yang namanya serikat pekerja. Nah, biasanya serikat pekerja itu sering demo ya, minta kenaikan upah, minta kenaikan gaji dan sebagainya. Nah, itu akan jadi masalah kalau dari pihak perusahaan tidak mendengarkan keluh kesah dari awal. Kenapa kok banyak serikat pekerja yang pada akhirnya demo di luar? Itu karena dari pihak company-nya tidak mendengarkan keluh kesah. Nah, di just in time ya, karena di just in time itu ada respect for people, maka sebelum pekerja ini demo di luar, ya diajak dulu diskusi di dalam, ya sehingga kalau ada masalah itu bisa langsung diselesaikan di internal company, tidak harus sampai demo. Karena kalau demo itu nanti bisa diliput media, kemudian nanti nama nama company-nya juga akan jelek ya, akan jelek. Kemudian investor juga jadi males tanam uang di company itu karena kok banyak masalah gitu. Nah, jadi daripada kejadian kayak gitu, jadi lebih baik diobati dari dalam ya, diajak diskusi supaya tidak terjadi demo serikat pekerja gitu ya. Nah, itu aspek atau elemen daripada just in time terkait menghargai orang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hmm. Kemudian ini ada kaizen ya, yaitu perbaikan terus-menerus. Ya, intinya kalau kita bekerja itu harus selalu memperbaiki kualitas ya, sedikit demi sedikit setiap hari secara terus-menerus. Nah, di kaizen itu ya ada 5 prinsip ya yang disebut sebagai 5S ya.
Kalau Agim 3S, salam senyum sapa ya. Kalau di Kaizen ada 5S. Ini S-nya dari bahasa Jepang semua. Ada Seiri, Seiton, Seiso, Seikatsu, dan Shitsuke ya. Yang pertama Seiri ya, organization. Oh ya, 5S ini terkait tentang ini ya, membuat agar sebuah peraturan gitu ya, yang membuat agar tempat kerja itu rapi dan bersih ya. Yang pertama Seiri, yaitu organization. Ya ini menyimpan barang yang perlu. Ya, jadi tidak semua tidak semua pekerja itu butuh semua alat ya. Jadi butuh yang dibutuhkan saja. Ya. Jadi ya dipastikan butuhnya apa, ya maka itu yang digunakan, itu yang disimpan. Karena kalau kita menyimpan barang yang tidak dipakai, buat apa? Lebih baik ya tidak digunakan, lebih baik tidak usah disimpan, lebih baik tidak usah dibeli, lebih baik tidak usah, lebih baik dibuang aja. Ini juga nasihat buat kita ya, coba dicek lemari, ya apakah ada baju yang kita beli tapi nggak dipakai. Nah itu juga salah satu pemborosan. Lebih baik tidak usah disimpan, ya dipakai atau tidak gitu ya. Kalau nggak dipakai ya sudah dibuang atau dikasih ke orang lain, dijual dan sebagainya. Kemudian seton ya, yaitu menata barang agar mudah ditemukan. Tidiness itu artinya kerapian ya. Jadi ditata supaya ketika mau mencari barang langsung bisa ditemukan. Selanjutnya ada seiso ya atau purity ya. Purity itu apa ya artinya pure? Eh, pure itu artinya murni ya, kemurnian ya. Jadi seiso itu membersihkan area kerja setiap hari. Ya, jadi memang salah satu kedisiplinan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita itu kalau habis pakai apapun itu dibersihkan. Nah, di Jepang itu konsep seiso itu malah tidak hanya di company ya, tapi di semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita makan di restoran, ya, itu orang Jepang itu sudah terbiasa untuk membersihkan makanannya, kemudian dibawa ke tempat pencucian piring yang ada di restoran itu. Ya, dan bahkan seringkali juga kalau kita pesan makanan, ketika kita bawa ke meja, kita juga sudah disediakan tisu basah. Ya, selain untuk mengelap tangan, juga itu untuk mengelap meja. Gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan tidak ya, habis makan ya sudah tinggal yang bersihkan biar petugasnya. Ya, kalau di Jepang tidak ada petugas kebersihan yang khusus untuk memindahkan barang apa bekas makanan kita gitu ya, tidak. Tapi memang sudah jadi kultur ya, jadi budaya kalau sudah makan itu piringnya dibersihkan sendiri, dirapi-rapikan, kemudian satu nampan itu kita angkat dan kita taruh ke tempat pencucian piring. Nanti ada petugasnya gitu ya. Kita nggak perlu mencuci gitu ya, tapi kita hanya membawakan untuk ke bagian cuci piringnya. Nah itu. Kemudian ada saikatsu ya atau cleanliness kebersihan ya, membuat aturan tetap untuk menjaga kebersihan. Jadi ada aturannya ya supaya membuat orang itu harus membersihkan tempatnya setelah menggunakan alat. Dan yang terakhir dari 5S adalah shitsuke ya atau disiplin ya. Disiplin mengikuti aturan yang sudah dibuat. Ya, kembali ke tadi ya. Kalau apa namanya peraturannya sudah bagus, tertulis tata tertibnya dengan baik, tapi kalau tidak disiplin, tidak dilakukan, ya buat apa? Itu hanya sebagai pajangan saja ya, hanya pajangan belaka, karena tidak ada keinginan untuk apa namanya melakukan kedisiplinan itu. Ya, oke, itu untuk kaizen ya. Selanjutnya ada simplification and visual control ya. Ini jam berapa? Ke 15 menit lagi ya. Jadi eh, intinya semua pekerjaan itu dibuat simple ya dan bisa dilihat dengan menggunakan visual. Yang pertama ada standard and simple product design. Jadi desainnya sederhana. Jadi barang dibuat dengan bentuk mudah supaya tidak salah. Ya, jadi memang seperti contohnya seperti botol minum dibuat satu jenis tutup saja ya supaya tidak tertukar. Ya, jadi contohnya mungkin oke sebut merek ya, misalnya Aqua gitu ya. Di Aqua itu kan ada botol ukuran paling kecil berapa tuh? 250 ya. 250. Kemudian yang lebih besar medium sedang ada 600. Kemudian ada 1,5 liter.
Itu kalau nggak salah tutupnya bisa dipakai buat semua ini ya. Satu tutup itu bisa dipakai untuk yang kecil, sedang, dan besar. Nah, itu dibuat simple daripada harus bikin tutup botol beda untuk setiap ukuran botol. Lebih baik dibuat satu jenis yang bisa dipakai untuk semua jenis botol. Nah, itu desain yang sederhana. Kemudian ada undone board ya, itu adalah semacam papan yang mana kita itu bisa melihat kondisi pekerjaan orang lain. Apakah ada masalah, apakah lancar, ataukah berpotensi masalah, itu kita semua bisa melihat. Sehingga kita bisa memprediksi kira-kira akan terjadi masalah atau tidak ya di kemudian hari. Kemudian ada Kanban pull system. Ya, ini ada pull system ya. Intinya kita bekerja ketika ada yang minta ya. Kita bekerja ketika sudah ada pesanan. Ya, itu bisa dilihat di semacam apa namanya? Papan ya, atau board atau layar ya, Kanban gitu ya. Kemudian ada flag system, yaitu tanda warna untuk kondisi tertentu. Misal di aspek tertentu warnanya hijau, gitu ya, berarti lancar. Warnanya kuning, berarti ada kemungkinan masalah, atau merah berarti terhenti. Nah, itu juga digunakan ya di konsep just in time untuk melihat apakah ada kondisi yang berpotensi masalah. Ya, jadi semua orang bisa melihat kondisinya. Ya, kemudian music as signals ya. Jadi musik pendek untuk tanda mulai kerja atau ganti shift. Ya, ini contohnya lagu pendek berbunyi ya saat jam istirahat selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat ya, kalau zaman saya sekolah itu apa namanya, misalnya jam istirahat ada lagu apa, lagu daerah apa, kemudian ketika sudah masuk ada daerah apa. Nah, itu sebenarnya konsep orang Jepang ya. Jadi Jepang itu memang menggunakan suara-suara sebagai tanda atau alarm untuk memasuki stasiun tertentu gitu ya. Nah, contohnya kalau di stasiun juga gitu ya. Di stasiun itu ketika kereta akan masuk, kemudian ketika kereta akan berangkat, itu pasti ada musiknya masing-masing ya. Bahkan ketika kita di dalam kereta kita akan masuk ke stasiun tertentu, itu kadang ada lagunya sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa sadar bahwasanya oh ini lagu di mana saya sering turun nih. Kan banyak stasiun ya. Misalnya saya akan turun di stasiun ke-10. Ya, banyak hal yang bisa kita jadikan tanda bahwasanya kita sudah sampai di stasiun 10, nomor 10 gitu ya. Sedangkan mungkin ada misalnya kayak orang-orang yang buta atau apa yang tidak bisa melihat papan eh, papan stasiun ya. Nah, itu kadang-kadang ada suaranya. Itu untuk menandakan bahwa oh sudah sampai di stasiun yang mau saya turun nih. Nah, itu juga membantu ya dengan menggunakan musik. Ya bahkan ketika kita nyebrang jalan gitu ya, itu juga ada suaranya itu. Suara yang oh ini hijau, oh ini merah, oh ini kuning, itu ada suara-suaranya. Jadi ya banyak digunakan konsep ini ya, musik as signals ya. Jadi musik sebagai atau suara-suara itu sebagai tanda bahwa sesuatu itu bekerja atau sesuatu itu berhenti ya. Kemudian ada performance display system ya. Jadi papan angka untuk menunjukkan hasil kerja. Contohnya papan yang menunjukkan berapa banyak produk sudah dibuat hari ini. Ya intinya papan-papan, oh sudah ada sekian yang dibuat, sudah mencapai sekian puluh ribu, itu juga perlu ditunjukkan. Jadi intinya mas semua ini transparansi gitu ya. Jadi pekerjaan kita itu selain kita bertanggung jawab kepada apa yang kita kerjakan, orang lain juga bisa melihat hasil kerjaan kita sehingga ada yang namanya saling apa ya saling evaluasi gitu ya karena kadang kita tidak karena kadang kita bekerja ya apa ya nggak mau dilihat orang lain ya karena memang takut dikritisi ya itu nggak boleh ya jadi memang harus ada masa di mana kita tuh bekerja karya kita bisa dilihat oleh orang banyak supaya apa ketika ada evaluasi ketika ada komentar kritisi itu kita bisa mendengarkan dan menjadikan itu sebagai bahan untuk perbaikan ya jadi jangan sampai kita membuat kemudian kita sembunyikanlah hasilnya soalnya kalau di apa diketahui oleh orang banyak itu bisa dikritik nanti saya harus revisi dan sebagainya bukan kayak gitu ya itu malah artinya kita apa namanya me, membatasi diri ya
untuk memperbaiki diri. Ya, jangan sampai. Oke, selanjutnya ada yang namanya, masih berapa slide ya? Masih 5 slide. Oke, kita buat cepat ya. Iya, focus on customer needs. Ya, intinya kalau mau bikin sesuatu, ya itu sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, bukan kebutuhan sendiri. Ya, kita lihat pasar. Kalau memang pasarnya itu bagus, banyak yang ingin, ya banyak yang memang mau dengan produk kita, baru kita buat. Ya, jadi jangan sampai cuma berdasarkan imajinasi. Ya. Kemudian yang ini adalah partnership with supplier, ya. Ya, simpelnya yang sudah saya katakan sebelumnya, ya. Jadi kita mewujudkan kerjasama dengan pemasok, ya. Jadi pemasok itu jangan dianggap cuma orang yang ngejual bahan baku ke kita, bukan. Tapi kita anggap sebagai teman, kita anggap sebagai saudara, ya. Yang mana kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan produk-produk yang dikirim ke kita itu bagus, gitu ya. Jadi partnership, ya, kata-katanya adalah partner, ya, kayak teman, ya, bukan kayak orang jualan tapi kayak teman. Ya, sebagaimana kita kalau berteman, ya, kita saling mengingatkan, ya, kita saling menyapa, ya, kita saling eh, berkunjung, ya. Nah, itu adalah salah satu sistem atau salah satu konsep daripada partnership with supplier. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menerapkan just in time, ya, atau just in time implementation, ya. Jadi yang pertama ada top management commitment, yaitu dukungan dari pemimpin. Kemudian ada steering committee, ya. Steering committee itu artinya adalah tim khusus untuk mengatur jalannya just in time. Jadi memang ada orang-orang yang ditugasi untuk mengawasi jalannya just in time, ya. Jadi just in time itu kan sebuah konsep, ya. Maka konsep itu juga harus ada yang mengawasi. Karena kalau nggak ada yang mengawasi nanti jatuhnya ya cuma bekerja saja, maka tidak tahu apakah jangan-jangan sudah tidak sesuai dengan just in time, gitu. Jadi memang perlu harus ada yang melihat dari luar, ya. Karena kadang yang di dalam itu tidak bisa melihat keseluruhan. Kemudian ada education program, ya. Jadi semua pekerja harus belajar, ya, apa itu just in time. Jadi bukan cuma pihak manajemennya saja, tapi semuanya, yang atas, yang bawah, yang kiri kanan, ya, harus beredukasi, ya, harus punya pemahaman terkait just in time. Kemudian ada pilot project planning, ya, mencoba just in time di satu area dulu, ya. Jadi memang bagi company-company yang baru memulai itu memang harus ada penyesuaian. Jadi jangan langsung semuanya, tapi di area yang kecil dulu, ya, karena memang just in time ini sesuatu yang harus dibangun secara bertahap, ya. Karena itu tadi, ya, tidak cuma konsepnya, tapi orangnya juga harus dilatih, ya. Harus mau punya keinginan juga, gitu, untuk mau melakukan atau menerapkan just in time. Kemudian ada employee training, ya, pekerja dilatih supaya siap, ya. Kalau balik lagi, just in time itu juga terkait mental, ya. Karena kalau mentalnya tidak bisa disiplin, ya susah untuk bisa comply atau susah untuk bisa masuk dengan konsep just in time. Kemudian ada pilot implementation, ya. Jadi sama seperti pilot project, ya, intinya dijalankan di area percobaan dulu bagi yang baru, ya, tentunya. Kemudian ada pilot post mortem, ya, mengevaluasi apa yang berhasil dan tidak. Ya, jadi ketika kita berencana untuk melakukan just in time di company kita, ya, jadi memang harus ada evaluasi apakah cocok ataukah tidak. Kalau cocok ya sudah, kalau tidak berarti memang harus ada adjustment, ya, supaya just in time-nya itu bisa terlaksana di area tersebut. Kemudian ada feedback, ya, di hasilnya dilaporkan ke tim steering committee, ya, ke tim pengawas, ya. Dan terakhir ada expansion to the next project. Kalau di bagian yang kecil tadi just in time sudah berhasil, maka langsung ke area selanjutnya atau area lainnya. Dengan harapan nanti just in time itu bisa ke semua bagian di company yang sedang kita bangun atau di company yang mungkin baru akan menerapkan just in time, ya. Nah, selanjutnya just in time, ya. Jadi perkembangan just in time yang sekarang itu
Ini advancement in just in time. Jadi perkembangan just in time yang sekarang ya. Karena bagaimanapun juga tetap harus ada perkembangan ya. Kan namanya just in time juga kaizen ya. Masa dari dulu sampai sekarang sama. Nah, perkembangan apa yang sudah ada? Yang pertama itu adalah backward integration ya. Jadi kalau diartikan pekerja pembelian ditempatkan dekat pemasok. Ya, jadi intinya eh, misalnya nih di company kita gitu ya, di bagian pemesanan barang, ya, pemesanan bahan baku. Itu kalau bisa di kantor tempat orang-orang bekerja di bagian pembelian bahan pemasok, itu ada perwakilan dari pihak penjual bahan-bahan yang ada yang bekerja di kantor kita gitu. Jadi contohnya misalnya saya bekerja di bagian pembelian eh, baja misalnya, baja untuk bahan baku apalah gitu. Nah, maka pastikan di tempat saya bekerja itu ada perwakilan dari orang-orang yang memang tugasnya ada perwakilan dari pihak penjual gitu ya. Jadi daripada saya telepon, ya, telepon ke pihak penjual, ya lebih baik saya langsung koordinasi gitu dengan perwakilan ya yang ada di perwakilan yang perwakilan daripada penjual bahan-bahannya ya yang ada satu ruangan dengan saya kan lebih simpel gitu ya. Dan juga kalau misalnya dekat dengan orang tersebut kan kita bisa langsung ngobrol itu, bisa ngobrol terus. Tapi kalau misalnya kalau misalnya nggak ada perwakilan kan kita harus telepon ya, atau WhatsApp atau apa. Dan kadang ya telepon nggak diangkat, WhatsApp juga slow respon. Nah itu juga tidak baik ya. Kalau bisa dihindari makanya ada perwakilan. Kemudian ada EDI atau web access ya. Jadi semua data dikirim lewat komputer secara cepat. Ya ini karena sudah era yang digital ya. Jadi apa-apa via internet ya. Jadi tidak lagi lewat pos ya, diantar menggunakan sepeda atau diantar menggunakan kurir itu enggak ya. Jadi kalau data-data ya email gitu ya. Kemudian on-site supplier representative ya. Ya jadi intinya eh, mirip ya dengan backward integration ya. Jadi intinya ada orang pemasok bekerja di dalam pabrik ya. Jadi contohnya pemasok plastik punya meja kerja di pabrik mobil ya. Jadi intinya sama ya. Ada perwakilan ya, perwakilan yang memang ada di dekat kita sehingga kalau ada apa-apa ya kita bisa langsung koordinasi dengan yang bersangkutan. Kemudian ada namanya juga cycle ya. Yang ketiga itu ya cycle synchronization ya. Jadwal pabrik dan pemasok dibuat sama ya. Contoh pemasok mengirim bahan tiap 2 jam sesuai ritme produksi. Jadi jadwal pabrik dan pemasok dibuat sama. Jadi misalnya eh, hari Senin adalah jadwal untuk apa misalnya ya? Jadwal untuk membuat pintu mobil bagian depan sebelah kanan ya, atau bagian pintu mobil bagian driver ya. Jadi ya eh, apa namanya karena di hari Senin gitu ya akan membuat itu, maka di jadwal pemasoknya ya juga sama. Intinya di hari Senin adalah jadwal mengirim bahan baku untuk pembuatan ke pintu bagian driver. Nah, jadi kan lebih enak gitu ya. Karena kalau misalnya hari Senin kita membuat driver, tentu bahan-bahannya oh baru dibuat hari Kamis ya, masa harus nunggu hari Kamis? Itu kan jadi nggak enak gitu. Jadi memang harus ada kesesuaian jadwal ya. Kalau hari Senin membuat ini, maka di jadwal di toko pemasok adalah memasok hal yang sama. Nah, itu makanya perlu adanya kerjasama ya, partnership lah istilahnya antara company utama dengan perusahaan pemasok stok ya, pemasok supply-supply yang perlu untuk dibuat, gitu ya. Nah itu salah satu daripada perkembangan ya just in time yang sekarang di era yang digital ini, gitu ya. Nah kemudian ini adalah how can JIT be applied to non-manufacturing operation. Jadi bagaimana, apakah just in time ini cuman bisa diaplikasikan di pabrik-pabrik otomotif gitu ya, atau di pabrik-pabrik manufaktur,
Jawabannya tidak ya, karena sebenarnya just in time ini konsep yang bisa diaplikasikan di berbagai macam sektor ya, bahkan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, salah satu contohnya yang sudah saya tuliskan itu ada di perkantoran gitu ya. Misalnya mengurangi waktu tunggu dokumen ya. Jadi menggunakan antrian digital ya, pakai barcode atau apapun itulah daripada harus pakai karcis ya. Kemudian ada juga di bidang jasa misalnya, jadi layanan dibuat lebih cepat ya. Contoh salon membuat jadwal reservasi online agar tidak menumpuk ya. Jadi udah inilah sudah ketinggalan zaman ya. Kalau kita datang ke suatu tempat ngantri duduk panjang itu udah ketinggalan zaman ya. Sekarang zamannya sudah reservasi online ya. Jadi yang antri biar angka saja, yang antri biar cuma angka-angkanya. Jadi ketika sudah mau maju kita tinggal datang gitu ya. Tidak perlu nunggu dari awal. Kemudian ada lagi di rumah sakit, ya misalnya mengurangi waktu tunggu pasien ya. Jadi obat datang tepat saat dibutuhkan, jadi tidak menumpuk ya. Jadi ya sama saja ya. Jadi ketika uh, ada pasien sakit apa gitu ya, ya berarti yang disediakan obatnya yang itu gitu ya. Jadi tidak perlu menumpuk terlalu banyak obat karena obatnya juga gampang basi ya, gampang expired, yang malah bahaya kalau menumpuk banyak obat ya dipakaikan ke ke pasien ya dengan kondisi tubuh pasien yang mungkin juga lemah ketika harus menerima obat yang sudah hampir kadaluarsa, tentu juga efeknya tidak baik ya. Nah, yang terakhir ini slide terakhir ya, tentang rahasia Toyota kenapa bisa sukses gitu ya. Ya salah satunya dengan menerapkan just in time ya. Ya, ini dengan cara menghilangkan pemborosan, kemudian menjaga kualitas sejak awal, menghargai pekerja, Kaizen, ya sangat-sangat penting Kaizen, terus-menerus perbaikan, dan yang terakhir adalah hubungan baik dengan pemasok. Ya, intinya adalah kenapa Toyota bisa sukses, bisa jadi perusahaan otomotif nomor satu dunia, ya, karena memang menerapkan just in time. Jadi ya pastikan kalau teman-teman ini bekerja di sebuah perusahaan yang bagus, ya pastikan seberapa bagus mereka menerapkan konsep just in time. Ya, atau mungkin jika teman-teman ingin membuka usaha, ya maka tidak ada salahnya ya menggunakan prinsip just in time supaya nanti hasilnya bisa maksimal ya. Ya baik, kurang lebih seperti itu ya kuliah kita pada pagi hari ini ya. Dan sejauh ini sudah bergabung 12 orang. Saya ucapkan terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk bisa mendengarkan dimanapun teman-teman berada, apapun yang sedang teman-teman lakukan tetap saya apresiasi. Oke, mungkin sebelum saya tutup ya mungkin 2-3 menit ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, di sini saya akan menyapa ya, mungkin ada Mas Hanif Ardana, Mas Ahmad Tulul Albab, Mas Rifki Alfiansyah, Mas Farel ya, Mas Dimas Bagus Hidayatullah, Mas Revaldo Buyung Ramadan, ya, Renaldo Revando, Ahmad Ruri, Medio Zamri, Mas Zidan Ismail, Mas Yazid Nizar, Mas Ferel, dan Mas Rizal Khairul Anwar. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah menemani saya belajar ya. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, jadi mungkin kita akhiri saja ya. Saya juga sudah harus persiapan untuk sholat Jumat ya. Baik, mungkin itu dulu ya kuliah pada pagi hari ini. Jangan lupa diisi presensi dan kuis yang ada. Kuisnya gampang ya, gampang, dan saya yakin bisa dapat nilai yang baik dari kuisnya. Ya baik, mungkin saya akhiri dulu kuliah pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.